Selamat sore buat kita semua. Jadi kami dari kelompok 2 dengan proyek Tokopedia akan mempresentasikan hasil dari yang kami kerjakan pada hari ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Luciana. Baik, di sini tugas yang dibagikan kepada saya adalah membuat integrasi antara database dan sistem dalam membuat fitur log activity. Untuk permasalahan yang saya hadapi adalah tidak bisa memasukkan data ke database karena kesalahan migrasi pertama kali di models. Jadi di migrasinya itu saya tidak membuat meta dari kelas untuk log activity. Nah, untuk solusinya saya lakukan dengan menghapus terlebih dahulu hasil migrasi yang pertama itu, lalu saya perbaiki kemudian susunan migrasinya di dalam code-nya. Setelah itu saya ganti untuk migrasi log activity yang baru, nomornya menjadi di tengah. Yang tadinya nomor 5 tidak memiliki meta, jadi memiliki meta. Untuk permasalahan kedua, yang menjadi permasalahan saya adalah tidak mengerti cara mengambil data nama username yang sedang aktif di database. Jadi untuk strategi penyelesaiannya, saya mengeksplor caranya, lalu kemudian menerapkannya di codingan saya. Untuk kami persilakan untuk Saudari Maria. Baiklah, adapun bagian yang saya kerjakan untuk pengerjaan proyek kali ini yaitu untuk mengerjakan fungsionalitas yang memungkinkan user untuk berinteraksi. Adapun fungsionalitas yang memungkinkan user untuk berinteraksi yang kami terapkan berupa fitur chat, di mana antara customer dengan owner dapat saling berbalas komentar tentang review produk yang diperjualbelikan dalam media. Adapun permasalahan yang saya hadapi yaitu belum bisa menampilkan inputan user sebelum yang sebelumnya sudah dikirim oleh user yang lainnya, atau dengan kata lain komentar yang dimasukkan oleh user lain belum bisa tersimpan ke database secara otomatis. Dan yang kedua, fitur komentar belum bisa menampilkan interaksi dua arah. Adapun strategi penyelesaian yang saya lakukan yaitu dengan explore dokumentasi dari Django, explore YouTube, dan berdiskusi dengan teman sekelompok. Dan saya menemukan solusinya bahwa penyelesaiannya adalah dengan penggunaan for loop dan pengubahan beberapa code di bagian views.py dan juga penambahan kode HTML di bagian product.html. Tetapi penerapannya belum sempurna sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kali ini, pada kesempatan ini, saya diberi tugas yakni membuat fitur search dan juga update index.html. Jadi pada fitur search ini adalah ketika kita memasukkan keyword ke dalam inputan search bar, maka akan ditampilkan gambar atau nama produk sesuai dengan nama yang kita masukkan sebagai keyword. Permasalahan saya adalah ketika melakukan search keyword, keyword yang kita buat dalam inputan itu tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun sebenarnya dalam database itu sudah ada datanya. Kemudian menampilkan gambar yang ada di database itu tidak beraturan dalam index.html. Kemudian untuk strategi penyelesaiannya itu adalah mencari permasalahan di atas dengan cara mengeksplorasi, kemudian mengubahnya pada file yang ada di project ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sadai Bakara. Pada kesempatan kali ini dalam UTS saya ditugaskan untuk membuat halaman add product dan juga menyesuaikan views dan URL-nya. Jadi permasalahan add product ini adalah halaman di mana penjual akan dapat memasukkan data produk yang terdiri dari nama, harga, stok, image, deskripsi, dan kategori barang. Adapun permasalahan yang saya temukan adalah belum dapat mengambil hasil option kategori, aksesoris, atau komputer saat membuat data produk baru.
Jadi saya menerapkan option untuk penjual dapat memilih kategori dari barang tersebut. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya melakukan eksplorasi dari dokumentasi Bootstrap, Django, ataupun menonton tutorial di YouTube dan bertanya pada teman saya. Namun saya belum melakukan penyelesaian yang sempurna sehingga belum dapat terwujud untuk option. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembagian tugas untuk saya itu membuat halaman admin untuk menampilkan data chart dan user log-nya, lalu membuat chart di Django dengan menggunakan database. Adapun permasalahannya itu saya belum berhasil membuat chart-nya pada Django dan menyambungkan dengan menggunakan database-nya. Lalu strategi penyelesaiannya itu saya sudah explore dari YouTube dan beberapa dokumentasi tentang chart ke Django di internet. Demikian presentasi tentang permasalahan dan juga strategi penyelesaian yang kami buat. Kemudian kami akan memberikan demonstrasi tentang apa yang telah kami buat pada kesempatan ini, yang akan dimulai dari Saudara Lucy. Baik, di sini saya akan memberi demonstrasi dari apa yang saya katakan. Kalau dikan maka itu sebagai berikut. Seperti yang sudah kita lihat di sini jam 18.33. Jadi dia masuknya itu 18.32/41. Di sini karena baru terputar detiknya, makanya berubah jadi 33. Dan username-nya di sini bukan pengguna karena penggunanya di sini belum login. Nah, untuk login perlu mendaftar dulu. Kita bikin pendaftarannya. Usianya di sini 20 tahun, perempuan. Setelah di-submit, data tersebut nanti tersimpan di database. Lalu kita coba login. Nah, setelah login, kita lihat di sini log activity-nya. Dia masuk ke sistem. Lalu setelah login, dia jadi aktif sehingga username-nya menjadi 18005 dan activity-nya membuka dashboard. Kita coba untuk untuk membuka yang lain seperti profile, lalu komputer, aksesoris, kembali lagi ke home. Di sini kita lihat pada database, pada database di table log activity, apa yang sudah dia lakukan terekam pada database. Lalu kita coba untuk keluar. Logout. Setelah logout, kita coba buka untuk about. Nah, pada database nanti dia akan, atau kita coba buka sign up, karena pada logout belum saya terapkan. Nah, pada sign up misalnya seperti ini. Nah, dia sudah kembali menjadi bukan pengguna lagi karena sudah keluar dari sistem.
Sekian demonstrasi dari pekerjaan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi pengerjaan dari bagian saya. Adapun pekerjaan yang saya lakukan yaitu untuk membuat fungsionalitas interaksi user pada Tokopedia. Untuk penerapannya sendiri harus diterapkan pada dua file, yaitu pada views-nya sendiri dan juga pada HTML-nya. Untuk penerapannya sendiri, fitur komentar saya letakkan pada bagian bawah halaman produk. Itu sebabnya kenapa saya membuat di bagian produk HTML dan juga views.py. Seperti dapat dilihat pada gambar, saya menambahkan fungsi komentar pada bagian views.py, tapi belum bisa bekerja secara maksimal sehingga pada halaman web saat di run server belum muncul kolom komentar ataupun komentar dari user sebelumnya belum bisa ditampilkan karena penerapannya yang belum sempurna. Demikian demonstrasi dari pekerjaan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan search bar. Yang saya kerjakan masih pada bagian index.html. Jadi ketika kita mengetik misalnya Lenovo seperti itu, maka ketika kita menekan search, maka akan tampil ke halaman search. Itu nampak dari sini yang menyatakan bahwa dia sudah pindah dari halaman dashboard ke halaman search. Namun tidak terdapat satupun data yang namanya Lenovo. Seperti itu. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Maaf, diulangi. Saya bertugas untuk membuat halaman app product dengan nama app product. Jadi di sini saya membuat form yang nantinya akan menjadi sarana inputan bagi penjual untuk memasukkan data-data dari produk tersebut. Coba kita lihat ke bawah. Ya, jadi di sini di dalam form ada placeholder untuk produk, harga, stok, foto produk, deskripsi, kategori, dan deskripsi. Untuk kategori saya memberlakukan option karena hanya tersedia dua pilihan, yakni komputer dan aksesoris. Nah, untuk perubahan lainnya yang saya lakukan itu ada di models.e, di mana terdapat kelas produk yang telah saya buat. Di sini akan menjadi models untuk melengkapi dari laman add product tersebut. Saya juga memberi perubahan pada views dan URLs. Ya, terdapat pet produk. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Calvin.
Di sini saya akan mendemonstrasikan apa yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya membuat hal aman untuk admin yang akan menampilkan menampilkan chart yang diambil dari database dan user log seharusnya. Karena ada di sebelah kiri navigasi itu udah ada tombol untuk menampilkan chart dan menampilkan user log-nya. Akan tetapi saya belum dapat menampilkannya dan hasilnya masih halaman statik seperti ini. Sekian dari saya. Sekian presentasi yang kami perbuat. Terima kasih.